apa kabar? Saya Delta Gonzalez berjumpa kembali hadir menyapa Anda dalam program Super Skor Spesial Piala Dunia 2022 dan kita akan membahas laga dari grup E di match terakhir ada Kamerun versus Serbia. Kita akan mengulasnya bersama Bang Merdi Iskandar, wartawan olahraga Super Bowl, dan Bang Agus Haidir, wartawan olahraga Medan. Halo Bang Merdi, Bang Agus. Halo. Halo, apa Kita berjumpa kabarnya? kembali untuk laga grup G, Kamerun versus Brazil. Ini menurut saya mission impossible ya, untuk Kamerun bisa mengalahkan maupun bisa mengimbangi Brazil. Bang Merdi, pertama kali di sini Kamerun memang kalah ya di laga pertama melawan Swiss, namun juga bisa bangkit melawan Serbia. Meskipun hasil imbang, tapi dua gol susulan yang dicetak oleh pemain Kamerun ini benar-benar mengejutkan di laga itu. Pengamatannya Bang Merdi seperti apa ini untuk Kamerun? Oke, kalau Kamerun itu saya melihat adalah tim yang seimbang. Dia Ya. berhasil memadukan antara pemain-pemain senior ya, Choupo-Moting dengan Hmm. yang muda-muda ada beberapa Mbeumo. Kaptennya sendiri kan juga senior ya. Jadi saya melihat ini adalah sebuah tim yang dengan kombinasi senior dan junior yang seimbang. Di game pertama ya kalah. Mm-mm. Di game kedua itu mereka mulai menunjukkan kelasnya. Ya. Itu sebagai apa sih, langganan Piala Dunia lah. Tapi ya memang mereka ternyata ya tetap tidak bisa, belum 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 selevel tim-tim Eropa. Buktinya yaitu di Serbia aja dia hanya bisa diimbang gitu. Ya. Terus ketemu Brazil, ini rajanya dunia, rasanya berat ya. Tapi ya saya itu loh, kombinasi pemain junior dan senior ini yang menurut saya yang menarik. Mm-mm. Bisa, saya yakin masih bisa dia memberi perlawanan di game terakhir ini melawan Brazil nanti. Nah, iya. Walaupun tadi dibilang impossible, Mm-mm. Kamerun itu apa ya, tim-tim Afrika itu beda di fighting spiritnya. Jadi apa, semangat itu eh, kayak nggak bisa habis itu napas. Betul. Ciri khas Afrika itu begitu. Nanti boleh dia kalah teknik, tapi lari itu nggak pernah pelan gitu. Mm-mm. Sebentar lagi mau peluit tetap aja ya, kayak Hantam. nggak apa sih, kayak game itu masih masih jam lagi lah gitu ya. Ketinggalan berapa ngotot aja. Inilah yang akan nanti akan mengejutkan Brazil. Ya. Saya nggak tahu nanti di Brazil ini sudah bisa full tim belum Bapak Neymar, tapi ternyata walaupun tidak ada Neymar juga Brazil dia memang gila bener gitu. Jadi Jadi saya ngeliat Cameron di semangatnya. mm-mm, mm-mm. Membawa semangat Afrika. Jangan-jangan nanti bisa membawa kejutan dan bisa menyusul Senegal untuk lolos ke 16 besar. Bang Wah, Agus tadi Senegal. Brazil sudah disinggung nih sama Bang Merdi. Gimana nih tanpa Neymar tapi ternyata juga udah bisa main optimal dan memang sekarang memang sudah lolos ke 16 besar dengan 6 poin dan nangkring di posisi puncak klasemen ya. Bagaimana ini pengamatan dari Bang Agus di dua laga terakhirnya Brazil ini? Lumayan positif ya. Brazil sudah lolos dan ini yang agak dikhawatirkan nanti untuk pertandingan terakhir Mm-mm. dia akan bisa mengikuti jejak Prancis. Nah, itu dia saya mau tanya. Bisa Rival ya. jadi, bisa jadi mereka menurunkan tim-tim Lapis ya. lapis kedua. Cuma memang Brazil ini tim lapis pertama dan lapis keduanya kayaknya bedanya nggak terlalu signifikan. Hmm. Ya tetap saja pemain-pemain top dunia juga mau pemain lapis pertama, lapis kedua kayaknya nggak ada bedanya sebenarnya. Iya. Hanya mungkin di apanya, di kengototannya. Udah lolos kok gitu. Jadi ya main biasa aja. Kalau bisa nggak kalah gitu, nggak terlalu ngotot. Gitu. Dan Mungkin, mungkin ya, mungkin. Kita belum tahu. Tapi Iya. aku ulik-ulik tadi sempat beberapa situs yang terkini juga itu ya ada beberapa nama yang tidak muncul di pertandingan pertama dan kedua dan kemungkinan itu akan masuk line up di match ketiga ini. Mungkin salah satunya itu eh, ada Rodrigo yang kemungkinan akan menggantikan Vinicius. Juga ada Gabriel Jesus
Ya. menggantikan Richarlison dan Anthony. Anthony menggantikan yang di nomor punggungnya Mbak Delta, nomor 11, Rafinha. Rafinha barangkali nggak akan main. Ya, saya nampaknya belum melihat apa ya, kalau ngomongin soal Rafinya, belum melihat tajinya di Piala Dunia ini. Sementara kalau di klub lumayan bersinar dia. Nah, gimana pendapatnya Bang Agus soal Rafinya? Malah lebih oke Richarlison menurut saya. Ya, Richarlison agak mengejutkan penampilannya di Piala Dunia kali ini ya. Dia masuk skuad Brazil aja kemarin itu eh, banyak yang terkejut, termasuk Neymar juga yang terkejut. Kan awal-awalnya ketika pemilihan tim nasional Brazil ini kan dilakukan secara unik ya. Tite itu membacakan pilihannya dan disiarkan langsung ke lewat televisi. Dan jadi itu ada tuh di YouTube di apa bisa kita lihat. Jadi pemain menonton pengumuman pelatih itu di depan televisi. Dan ketika menyorot ke Neymar, uh, tatkala nama Richarlison disebut, ada gestur wajahnya itu kelihatan betul seperti terkejut. Loh, Kok kok yang masuk? ditantang sih gitu kan? Kok yang masuk Richarlison? Kenapa bukan Firmino misalnya yang dari Liverpool yang sedang on fire justru sekarang? Tapi ketika masuk uh, dia bermain di Piala Dunia dan jadi pilihan utama pula kan, ya ternyata dia mengejutkan permainannya dia di pertandingan pertama langsung mencetak 2 gol. Rafinha kebalikannya. Tapi sebenarnya kalau secara umum aku lihat nggak terlalu buruk sih Rafinha ini. Dia memang tidak mencetak gol, tapi pergerakan-pergerakan yang dia lakukan itu membuka ruang bagi pemain-pemain yang lain gitu. Konsentrasi orang sekarang pemain-pemain lawan itu kan lebih kepada Vini ya, lebih kepada Vinicius yang di kiri. Vinicius itu betul-betul dijaga ketat. Itu yang tidak bisa membawa bola lebih dari 2 meter itu nggak bisa. Langsung di rapat 1-2 pemain bahkan kadang 3. Dan itu memberi ruang yang lebih besar untuk Rafinha berkreasi. Dan ini yang terjadi di tim nasional Brazil sekarang. Ya, Jadi pergerakan Rafinha dan juga Vini itu membuat lini tengah mereka itu bisa berkreasi lebih besar, lebih banyak. Ya, buktinya Vini tidak dikawal, kawalannya lengah dari pemain lawan bisa membuat langsung masuk. Richarlison kan waktu itu ya. Iya. Ya. Nah, itu dia. Jadi memang kalau tadi Bang Agus bilang skuad keduanya Brazil akan seperti apa? Apakah sama-sama seperti skuad utama atau bahkan justru akan seperti Prancis yang menurunkan skuad keduanya yang justru dikalahkan oleh Tunisia Kalah ya? sama Tunisia. Ya, oke. Bang Merdi, kalau kita ngomongin Kamerun, memang di laga ini memang butuh kemenangan ya, walaupun juga ini mission impossible menurut saya. Nah, apakah nanti Kamerun bisa mencapai target ini atau seperti apa ini pandangannya Bang Merdi? Ini kalau udah kayak gini harus main rap-rap nih, istilah orang Medan bilang. Harus keras nih. Harus keras Seperti ya. apa Brazil itu ya, seperti apa ya? Dia tuh memang bumi pertiwinya tuh yang dilain pemain bola ya gitu kan. Pemain kedua sih nggak pernah tahu nih siapa, sebenarnya menurut saya pemain nomor 1. Apalagi gini, pemain Brazil itu ada, walaupun pemain kedua pasti saya yakin dia akan main full karena main mati-matian. Kenapa? Dia untuk jualan, artinya kan Piala Dunia itu etalase ya, artinya siapa yang terbaik dia akan naik harga kan. Artinya inilah ya ya emang harus main rata kalau udah ketemu orang kayak gitu ya, nempel terus ya kan. Ya itu bisa dibilang mission impossible. Ya betul, karena secara teknis kualitas individu Kamerun itu jauh. Tapi jangan lupa dia secara pemain kolektif sebagai sebuah tim, Kamerun itu luar biasa. Jadi bagaimana dia bisa mematikan kualitas individunya kan, Vini ditempel tahu-tahu tak muncul lagi. Inilah yang menjadi PR nanti oleh Kamerun itu dan bagaimana dia mematikan tengahnya ini supaya nggak ada supply ke depan. Tahu-tahu lini kedua yang maju ke depan. Richarlison, Casemiro, ya kan? Makanya ya pusing memang Kamerun. Tapi dengan modal
kolektifnya dengan semangat kengototan itu, saya yakin ya ada memang peluang untuk walaupun dibilang impossible, adalah peluang itu. Ada Cuman peluang dan apakah akan bertumpu pada satu pemain saja? Kita lihat Choupo-Moting ya yang di dua laga ini bisa cukup bersinar. Nah, prediksinya di laga ketiga ini seperti apa Bang Merdi untuk Moting? ya mungkin memang andalannya di dia ya, memang dia lah yang membuka supply permainan dia motor permainannya di situ Choupo-Moting itu ya. Hmm. Ya tapi memang kan di sana juga ada Boemu juga ya kan, ada Kunde. Hmm. Saya rasa ya itu di tengahnya itu kan ada Kunde, ada Zammo Anguissa, Hongla, itulah Dan yang hmm. akan dia jadi motornya untuk mengobrak-abrik eh, tengahnya si Brazil ini yang isinya ya memang dahsyat semua. Dari Ya, belakang, dari kiper sampai depan itu nggak ada pemain nomor 2, semuanya nomor 1. ya. Dan memang pelatih Rigobert Song pun juga termasuk pelatih gokil ya di sini ya. Dan kita tidak tahu kejutan-kejutannya yang akan dikeluarkan apa saat berjumpa dengan Brazil. Tentunya juga udah menyimpan sebuah taktik tersendiri untuk lawan Brazil nanti ya. Bang Agus, untuk Brazil tanpa Neymar ya tentunya nanti saat berjumpa dengan Kamerun ya. Ya, kayak informasi terakhir Neymar masih belum fit. Hmm? Jadi mungkin kalaupun fit itu Tite itu nggak akan memainkan Neymar di pertandingan melawan Kamerun. Ini resikonya terlalu tinggi kayak kalau melawan Kamerun. Ya mungkin namanya Afrika ya, permainan Afrika kan lebih keras. Jadi mungkin saja benturan-benturan itu kemungkinan besar akan terjadi dan kalaupun Neymar sudah mulai fit itu nggak akan diturunkan. Hmm. Uh, dan Tite mungkin akan memilih ya Brazil punya pemain yang banyak ya. Untuk posisi Neymar saja ada berapa ya. Bisa dia masukkan Anthony di situ, kemudian bisa Rodrigo dimasukkan di situ. Ya, dia tinggal memilih sebenarnya. Oke, banyak pilihan yang bisa Banyak, banyak, banyak digunakan pilihan. oleh Tite hanya untuk mengganti seorang Neymar dan ini mungkin Hmm. nasibnya akan seperti Benzema. Saya lihat di kabar terakhir Benzema sudah ikut latihan. Nah, ini mungkin buat amunisi di 16 besar. Jangan-jangan Neymar juga bakalan seperti itu ya, buat amunisi Ya, Brazil di 16 ya. besar ini ya. Jadi Brazil kan sudah lolos ya. Jadi untuk apa sih berjudi lah tanda kutip untuk menurunkan Neymar di pertandingan yang tanda kutip juga nggak terlalu penting untuk Brazil. Mereka kalah pun mereka tetap masuk ya. Ya. Tapi Tite mungkin tidak akan berjudi lebih lanjut juga menurunkan skuad yang lemah di sini ya. Namanya tadi seperti saya sebut di awal Brazil ya. Brazil nggak ada pemain nomor 2 sih, nomor 1 semua pemainnya. Antara pemain yang satu sama yang lain rata-rata lah semua kualitasnya. Hmm. Tapi kalau saya lihat berdasarkan ini informasi terakhir dari Brazil itu cukup cukup banyak sih pemain yang akan diturunkan, pemain dari bangku cadangan ya yang akan diturunkan di sini, termasuk Alex Telles kemungkinan akan main menggantikan Alexandro, kemudian Guimares yang mantan sekarang di mana? Arsenal. Di Newcastle. Ini salah satu pemain yang punya teknik ajaib ya kalau dibilang. Nah, sorotan di timnas Brazil itu kan sekarang seperti itu. Tidak tidak ada pemain yang punya kualitas teknik seajaib misalnya dulu di eranya Ronaldinho, Kaká misalnya. Itu nggak ada sekarang. Jadi rata-rata itu Brazil itu gelandang-gelandang box to box seperti Casemiro itu dulu seperti era-eranya Dunga, eranya Gilberto Silva itu yang banyak sekarang di tim nasional Brazil ya kan. Seperti Fred dan Casemiro kan permainan sebenarnya hampir mirip. Tidak ada pemain yang punya kualitas saja itu tapi nggak dibawa. Coutinho tidak masuk ke dalam tim. Nah, tapi ada satu yang arah-arahnya agak mirip ke sana yaitu Guimares dan dia akan dimainkan di sini.
Sebelumnya kan duetnya itu kan Lucas Paqueta sama Casemiro. Itu tidak terlalu apa ya, masih agak-agak mirip permainannya. Ini dengan masuknya Guimares ini mungkin akan menarik juga. Kita lihat ini gimana sih permainan Brazil dengan adanya pemain ini di dalam lapangan. Ya, dan tentunya kualitas pemain lapis kedua di Eropa dan pemain lapis kedua di negara-negara Amerika Latin akan lebih militan di negara-negara Amerika Latin menurut saya. Ya, karena dia apa ya, nilai dia mengejar nilai jualnya juga. Ada 4 kalau tidak salah saya pemain yang bermain di liga lokal Brazil yang masuk ke dalam tim ini. Ada dari Palmeiras, ada dari Santos. Ya, jadi Dos Santos. Ya. jadi usianya sudah agak lanjut lagi bilang, tapi siapa tahu ada yang tertarik kepada mereka gitu. Ya. Oke, itu dari Brazil, Bang Merdi. Kita ngomongin Kamerun tadi, prediksi dari Bang Merdi jelas-jelas akan memberikan kejutan saat lawan Brazil ini ya. Dan untuk prediksi skor nih, kalau memang betul-betul kejutan, apakah hanya dengan hasil imbang Kamerun bisa lancar lolos di Mission Impossible ini? Tentunya tidak ya, Bang Merdi. Imbang ya, saya imbang aja. Imbang. Ya, kecenderungannya memang Brazil dijagokan. Ya mungkin imbang terbaik lah untuk Kamerun ini. Ya, terbaik untuk Kamerun, tapi belum bisa lolos 16 besar ini untuk Kamerun ya. Ya. Nah, Ya. itu. Nah, setidaknya punya kesan di match ketiga, jangan sampai seperti Perancis ya, Brazil jangan sampai mengikuti Perancis, malah justru tercoreng di match ketiga ya. Karena diprediksi akan menurunkan pemain lapis kedua. Imbang ya dari Bang Merdi ya? Ya. Bang, 1 poin untuk Kamerun. Oke, Bang Agus, berapa prediksi skornya? Pasti jagoin Brazil ini kan? Iya dong. Ya, pemain-pemain Brazil yang mendapat kesempatan turun kan pasti akan memberikan yang terbaik untuk negaranya, menunjukkan skill-skillnya kan, seperti Anthony, seperti Rodrigo, seperti Gabriel Jesus misalnya kan yang di Manchester City. Sorry, udah pindah. Pindah ke Arsenal. Nah, ini pemain-pemain ini kan pasti akan menunjukkan kualitasnya, ya kan, dibantu juga pemain-pemain lain yang kualitasnya jauh lebih tinggi dari pemain-pemain Kamerun yang sekarang. Kalau aku kira 2-0 lah untuk Brazil. 2-0 lagi untuk Brazil dan poinnya akan sangat sempurna jika Brazil memang berhasil 9. mengalahkan Kamerun, akan menjadi 9 poin dan tetap di puncak klasemen bergabung dengan negara-negara lain yang sudah lolos ya. Dan menang dari Bang Agus untuk Brazil dan imbang dari Bang Merdi, Kamerun versus Brazil. Terima kasih ulasannya Bang Merdi dan juga Bang Agus. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Ya. Tribuners, jangan lewatkan ya program Superstore edisi spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Tentunya kami tayang setiap hari 1 jam sebelum pertandingan. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri. Sampai jumpa di laga berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.